Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Emma, yang selalu menyamar saat melancarkan aksinya. Di mana kali ini, targetnya adalah seorang pria botak berbadan tinggi dengan pakaian serba hitam. Setelah selesai mengerjakan semua tugasnya di Santiago, Emma kemudian kembali ke New York untuk berkumpul bersama dengan keluarganya. Karena meski bekerja sebagai seorang pembunuh, ternyata Emma mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, dan juga suami bernama Dave yang sangat ia sayangi. Namun sudah 8 tahun menikah, Dave tidak terlalu mengenal tentang Emma, dan yang dia tahu Emma hanya bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan. Dan karena terlalu sibuk bekerja, Emma melupakan anniversary pernikahan mereka, yang membuatnya sangat merasa bersalah. Okay? Yeah, work. Can't go together because they're not getting along. There you go, honey. Go, baby. Tidak lama kemudian, ia mendapatkan telepon dari koordinatornya bernama Raj, yang menyuruhnya berangkat ke luar negeri karena ada pekerjaan baru. Mendengar itu, Emma meminta pekerjaan tersebut ditunda sebentar, karena dia baru saja pulang dan ia butuh waktu beberapa hari untuk berkumpul bersama keluarganya. Di telepon tersebut, Raj juga meminta Emma untuk tidak terlalu mencolok, karena aksinya di Santiago kemarin menjadi viral di media sosial. Sehingga saat ini, Emma sedang diburu oleh perusahaan keamanan swasta bernama Soverigen, dan mereka menjanjikan bayaran tinggi bagi siapa saja yang bisa menangkap Emma. Now, if you don't work, I don't have. It's a lot of money, this one. And they want the best. What's that? What? That. Malam harinya, Dave memberikan kado berupa kostum suster kepada Emma, agar lebih bersensasi saat mereka berhubungan. Namun Emma mempunyai rencana lain, dia meminta Dave datang ke bar besok malam untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Yang mana di sana mereka seolah-olah baru bertemu, dan selanjutnya mereka berdua akan menginap di sebuah hotel. Going to a hotel? A fancy hotel. Things up too. Oh, this would be a two-way street, so yeah. Sure. Tidak berselang lama, Emma kedatangan ibu mertuanya bernama Molly, karena dia rindu dengan kedua cucunya. Wait till you see the wig. Malam harinya, Emma pun pergi ke bar dengan menggunakan rambut palsu agar terlihat beda oleh Dave suaminya. Sementara Dave sendiri, malah terlambat datang karena terjebak macet. Saat sedang menunggu kedatangan Dave, Emma dihampiri oleh pria tua bernama Bob yang berusaha menggodanya. Bob lalu mengajaknya berkenalan, dan bertanya apakah pekerjaan Emma saat ini. Emma pun memberitahukan bahwa dia bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan. Namun Emma yang merupakan seorang pembunuh bayaran terlatih, ia pun mempunyai feeling yang tidak baik, karena Bob mengatakan kalau dia memiliki pekerjaan yang sama seperti Emma. Familiar. Well, thank you. I'm actually in finance. No promises, Bob. Setelah Bob pergi dari sana, Dave pun menghampiri Emma dan mengajaknya berkenalan. Yang mana di sini, mereka berdua berperan menjadi orang lain dengan menggunakan nama baru, agar mereka merasa seperti orang asing yang baru bertemu. Dan ketika sedang asik berbincang, Bob tiba-tiba saja kembali muncul dan malah mengajak mereka untuk minum bersama. Dave pun berusaha memakluminya, sedangkan Emma sendiri semakin dibuat curiga dengan gerak-gerik Bob. Sebelum pergi dari sana, Bob menyebutkan nomor kamarnya kepada Emma, karena siapa tahu dia membutuhkan bantuannya. Wonderful, don't you think? Yeah, wonderful. Power. Setelah itu, Emma dan Dave pun masuk ke kamar hotel yang sudah mereka pesan. Saat di dalam kamar Emma meminta Dave menunggu sebentar, karena dia akan pergi keluar untuk membeli makan. Namun tanpa sepengetahuan Dave, Emma malah pergi ke kamar Bob, dan ia langsung disambut dengan todongan pistol. How long have you been Alice Overby? Sehingga terungkap, rupanya Bob adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh perusahaan keamanan swasta Soverigen, untuk membawa Emma secara hidup-hidup. Di sini Bob mengajak Emma bernegosiasi, karena dia akan bekerja untuk siapa saja yang bisa membayarnya lebih tinggi. Mendengar hal itu Emma pun dibuat tersenyum, karena saat di bar dia sudah memasukkan racun di minuman Bob, dan dia hanya perlu waktu sebentar lagi menunggu racun itu bereaksi. Supposed to keep guys like you away from me, so... Oh, Bob.
Saat bersamaan, ia mendapatkan telepon dari Dev yang tidak sabar lagi menunggu kedatangannya. Namun di saat itu juga, Bob tiba-tiba kembali bangun dan berusaha menyerang Emma. Setelah berhasil menghabisi Bob, Emma pun bergegas kembali ke kamarnya dan dia meminta maaf karena sudah membuat Dev menunggu lama. Yang mana di sini, Emma nampak begitu mencintai Dev dan dia sangat takut kehilangannya. Keesokan harinya, saat sudah kembali ke rumah, Emma mendapatkan telepon dari Raj yang memberitahukan bahwa berita kematian Bob viral di media sosial. Dan benar saja, Dev juga mendapatkan pesan berita tersebut dari salah seorang sahabatnya. Dev pun dibuat sangat panik, karena polisi mencurigai pelakunya adalah mereka berdua, yang sebelumnya berbincang dengan korban ketika di bar. Dev yang ketakutan, ia berniat menghubungi polisi untuk menjelaskan semuanya, agar mereka tidak lagi dicurigai. Namun Emma mengatakan, kalau malam itu dia memakai wig, dan bahkan mereka berdua menggunakan nama samaran. Sehingga jika mereka menghubungi polisi, itu justru membuat mereka tambah dicurigai, dan masalahnya akan menjadi lebih rumit. Maybe they catch the person who did it. Bar. We did shots with him, Dave. I mean, the names, the wig, the shots. Emma lalu memberitahukan bahwa besok dia akan pergi ke luar negeri karena ada pertemuan bisnis. Emma meminta Dev untuk sabar, dan tidak melakukan tindakan apapun sampai dia kembali dari luar negeri. Dan karena tidak punya pilihan, Dev pun terpaksa mengikuti keinginan Emma. Okay, we're gonna be okay. We'll be okay. Keesokan harinya, Emma berpamitan dengan kedua anaknya, dan dia berjanji akan memberikan kabar kepada Dev jika sempat. Yang kemudian, Emma pun berangkat bersama Raj menuju ke bandara internasional. Your perspective here, because you know. Hingga beberapa hari kemudian, Emma tidak juga kembali dan tidak memberi kabar apapun kepada Dev. Dev yang sangat gelisah, ia berusaha menghubunginya beberapa kali tapi tidak ada jawaban. Dan bahkan dia juga mendatangi bandara internasional, untuk mencari tahu apakah ada seorang wanita bernama Emma yang baru datang. Namun sudah diperiksa berulang kali, petugas tidak juga menemukan nama Emma, yang membuat Dev semakin gelisah. Sir, I already searched. Hey, it's Emma. Leave a message. Saat di parkiran ingin pulang, Dev dihampiri oleh dua orang petugas yang mengaku sebagai polisi, yang kemudian dia dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Dev yang tidak tahu apa-apa, ia pun menceritakan semuanya dengan jujur, bahwa dia dan istrinya tidak mengenal Bob dan baru bertemu di bar pertama kali. Yang mana pada malam itu, dia dan istrinya hanya membuat permainan kecil dengan menggunakan nama samaran, agar anniversary pernikahan mereka berbeda dengan tahun lalu. To meet her at the bar. For the house, like your real estate agent? Tidak lama kemudian, agen Gwen datang membawa berkas-berkas tentang Emma untuk ditunjukkan kepada Dev. Gwen memberitahukan bahwa Emma bukanlah orang biasa melainkan seorang pembunuh bayaran paling dicari. Diberitahukan bahwa nama asli Emma adalah Anna, dan dia telah memalsukan kematiannya sejak 8 tahun lalu. Dev yang mendengar tentu saja dibuat sangat kaget, dan seakan tidak percaya dengan semua cerita tersebut. In the UK, operating out of Berlin. Sekembalinya ke rumah, Dev pun berusaha mencari bukti tentang tuduhan tersebut, dan dia memeriksa barang-barang milik Emma yang ada di gudang. Saat dia membuka sebuah peti, Dev menemukan beberapa paspor palsu dan juga perlengkapan senjata milik Emma. Sehingga Dev pun akhirnya percaya, kalau ternyata istrinya memang benar seorang pembunuh bayaran. Saat bersamaan, Gwen kembali datang menemui Dev, karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Di sini Gwen ingin meminta bantuan Dev untuk menangkap Emma, dan mereka akan memprosesnya secara hukum. Namun Dev yang sudah terlanjur sayang dengan istrinya, ia pun berusaha melindungi Emma dan menolak untuk membantu mereka. What we can do for you. Oh, yeah, sure. Sementara Emma sendiri, terlihat baru saja tiba di Berlin dan pergi bersama Raj untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Namun saat dalam perjalanan, mereka diikuti oleh anak buah Gwen yang berniat ingin menangkap Emma.
Emma yang mengetahui itu, ia kemudian turun dari mobil dan masuk ke sebuah klub untuk mengalihkan perhatian. Hingga saat mereka lengah, Emma pun langsung menyerangnya dari belakang. Raj bergegas menjemput Emma yang terkepung, dan berhasil membawanya kabur dari sana dengan mobil. Namun naasnya, Raj malah tertembak tepat di perutnya yang membuatnya meninggal saat itu juga. Emma pun merasa sangat bersalah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi, karena selama ini dia hanya mengikuti arahan dari Raj. Saat bersamaan telepon Raj tiba-tiba saja berdering, yang ternyata itu adalah telepon dari Dev. Dev kemudian memaksa Emma untuk jujur, dan bertanya mengapa selama ini dia tega membohonginya. Emma pun meminta Dev untuk tenang, karena dia akan menjelaskan semuanya jika waktunya sudah tepat. Dev mengatakan, bahwa biar bagaimanapun Emma adalah ibu dari anak-anaknya, dan dia tidak mau Emma melewati masalah ini sendiri. Sehingga Dev yang tidak mau sabar menunggu, ia malah pergi menyusul Emma yang sekarang berada di Berlin. No, Berlin, do you hear me? Do not come to Berlin. I will not be here. Setibanya di bandara Berlin, Dev dijemput oleh seseorang yang memberinya arahan untuk pergi ke sebuah kafe. Yang mana di kafe tersebut, terlihat Emma yang sudah menunggunya dari tadi. Melihat Dev datang sendirian, Emma lalu bertanya di mana sekarang keberadaan anak-anak mereka. Dev mengatakan, kalau anak mereka sudah ia titipkan dengan Molly. Molly. She must hate us. Di sini Emma pun akhirnya jujur, bahwa dia memanglah seorang pembunuh bayaran dan nama aslinya adalah Anna. Emma juga menceritakan tentang almarhum ayahnya, yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Dan saat ayahnya keluar dari agensi, dia mendirikan perusahaan keamanan sendiri yang bernama Soverigen. Namun ketika ayahnya meninggal, perusahaan tersebut diambil alih oleh ibu tirinya yang bernama Gwen. Hingga saat Emma masih muda, ia direkrut dan dilatih oleh Gwen menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun ketika Emma bertemu dengan Dev, di situ dia merasakan jatuh cinta pertama kali, dan ia memutuskan keluar dari Soverigen dengan memalsukan kematiannya. Akan tetapi penyamarannya tersebut sudah terbongkar, dan sekarang dia diburu oleh Gwen yang menginginkan dia kembali bergabung bersama mereka. Dev yang mendengar itu pun dibuat kaget, karena sebelumnya dia diinterogasi oleh Gwen yang mengaku sebagai polisi. Emma kemudian memberi paspor palsu kepada Dev, karena dia berencana akan membawa Dev dan anak-anaknya kabur ke luar negeri. Namun saat bersamaan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan anak buah Gwen. Saat sadar, Emma sudah berada di sebuah ruangan dan dia mendengar suara anak-anaknya, yang ternyata mereka sedang bermain bersama Gwen. Sementara Dev sendiri, terlihat disekap di sebuah ruangan dengan mata yang tertutup. Gwen lalu menyuruh salah satu anak buahnya, untuk mengajak kedua anak Emma bermain ke tempat lain. Fuck you. Did you really think it was going to be as simple as all that, Anna? I took you in. Di sini Gwen meminta Emma agar mau kembali bergabung dengan mereka, dan dia berjanji tidak akan melukai kedua anaknya jika Emma menuruti semua keinginannya. Di mana Gwen memberikan Emma sebuah pistol, dan menyuruh Emma untuk menghabisi Dev suaminya sendiri, sebab dia merasa Dev lah yang membuat Emma melupakan keluarga lamanya. No. Those perfect little dark. Karena tidak ada pilihan lain, Emma pun terpaksa mengikuti perintah tersebut, yang kemudian dia membawa Dev ke tengah hutan untuk dihabisi. Di samping itu, Gwen juga menugaskan salah satu anak buahnya untuk mengawasi mereka dari jarak jauh menggunakan sniper. Sementara Dev yang kebingungan, ia pun bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan kemana mereka akan pergi. Emma kemudian meminta Dev untuk tidak banyak tanya, dan mengikuti semua perintahnya jika dia ingin mereka keluar dari sini dengan selamat. Emma mengatakan, bahwa kedua anak mereka sedang disandra oleh Gwen, dan Gwen menyuruhnya untuk menghabisi Dev. Namun Emma tidak akan melakukan itu, dan dia meminta Dev untuk pura-pura mati, karena sekarang mereka sedang diawasi oleh anak buah Gwen. Huh? I'm sorry. I love you. Confirming the kill. Hingga saat anak buah Gwen ingin membawa jasad Dev,
Emma pun langsung menyerangnya dan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Hello there. Setelah berhasil menghabisi mereka, Emma memberikan pistol kepada Dev dan memintanya kembali ke tempat di mana dia disekap, karena kedua anak mereka sedang berada di sana dengan salah seorang pengawal. Sementara dia sendiri akan pergi menemui Gwen dan akan kembali menyusulnya jika semuanya sudah selesai. Hingga saat Gwen dan tangan kanannya sedang asik berbincang, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Emma yang langsung menyerang mereka. Dev berhasil melumpuhkan salah seorang pengawal tersebut, dan akhirnya bisa bertemu dengan kedua anaknya. Sementara Gwen berusaha kabur ke tengah hutan, dan kemudian langsung dikejar oleh Emma. Emma lalu menyelinap dan menghilang seperti hantu, yang membuat Gwen sangat kesal dan melepaskan tembakan secara membabi buta. Hingga saat Gwen kehabisan amunisi, Emma pun muncul menyerangnya dari arah yang tak terduga. Setelah berhasil menghabisi Gwen dan anggotanya, Emma pun bergegas membawa keluarganya pergi dari sini, dan mereka akan berangkat ke luar negeri untuk memulai kehidupan baru. Di mana Emma juga berjanji kepada Dev, bahwa dia akan meninggalkan profesinya sebagai seorang pembunuh bayaran, dan akan mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.